masa bercerita, pengalaman cerita kriminal setiap minggunya. Dengarkan kami walau tak menarik, kami berikan cerita kriminal untuk kalian semua. Halo guys, jumpa lagi bersama WFS Masa Bercerita. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang pengusaha yang dibunuh oleh istrinya yang seorang perawat dengan menggunakan obat tetes mata. Obat tetes mata adalah produk yang sering kita anggap remeh. Kita menggunakannya untuk merendahkan iritasi mata. Tetapi tahukah kalian bahwa obat tetes mata sebenarnya bisa sangat berbahaya? Bahkan dalam dosis tertentu, obat tetes mata bisa menjadi senjata mematikan. Nah, hal ini terjadi pada Stephen Clayton, yaitu seorang pengusaha sukses berusia 64 tahun yang meninggal di rumahnya pada tahun 2018. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Stephen Clayton adalah seorang pengusaha sukses di bidang rehabilitasi olahraga dari Florida, yang saat itu ia melakukan pensiun dini pada usia 42 tahun. Setelah ia pensiun, ia mengabdikan dirinya untuk membantu calon-calon pengusaha muda. Namun, kehidupannya yang damai berubah drastis ketika ia bertemu Lana. Lana adalah seorang perawat yang kemudian menjadi istrinya. Nah, kebetulan kehidupan pribadinya Clayton tidak selalu mulus guys. Setelah 6 kali menjalani pernikahan dan perceraian, pada tahun 2013, Steve Clayton bertemu dengan Lana, yaitu seorang perawat dari Oklahoma. Mereka menikah pada tahun 2015 dan menetap di rumah mereka di Carolina Selatan. Clayton menikmati masa pensiunnya dengan membantu orang lain, sementara Lana bekerja sebagai perawat di beberapa rumah sakit veteran. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Tetapi sayangnya, kenyataan di balik pintu rumah mereka sangat berbeda. Pada tanggal 21 Juli 2018, Lana melaporkan kematian Clayton dengan cara yang sangat mencurigakan. Dia mengaku bahwa suaminya meninggal karena vertigo dan penyakit dekompresi. Namun kala itu keponakan Clayton yang bernama Nick French, kebetulan juga dia adalah seorang polisi, merasa ada kejanggalan dalam cerita Lana. Beberapa hal aneh yang dicatat oleh Nick French, yaitu yang pertama, Lana ini kan seorang perawat terlatih. Mengapa ia tidak segera menelpon 911 saat menemukan suaminya tidak sadarkan diri? Yang kedua, tidak ada tanda-tanda cedera yang menunjukkan Stephen Clayton jatuh dari tangga. Dan yang ketiga, pada saat kejadian, telepon Clayton tiba-tiba menghilang. Padahal, si Clayton ini selalu membawa ponselnya kemanapun ia pergi. Dan yang terakhir, Lana ini kepingin banget cepet-cepet mengkremasi jenazahnya Clayton. Dan ia selalu menolak autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya Clayton. Kenapa ya? Singkat cerita, dilakukanlah pemeriksaan. Pemeriksaan awal oleh pemeriksa mayat tidak menemukan tanda-tanda memar atau lecet pada tubuh Clayton guys. Perubahan warna tubuhnya menunjukkan kemungkinan Clayton ini mengalami serangan jantung. Tapi anehnya Lana selalu menolak untuk autopsi. Ia mengklaim bahwa Steve memiliki rahasia memalukan terkait kebiasaan merokok ganja yang tidak ingin diungkapkan kepada siapapun. Di sisi lain, ada seorang penyidik yang kebetulan mengenal keluarga tersebut dengan dekat. Dia mengamati genangan air kencing di bawah tempat tidur Clayton. Hal itu menunjukkan bahwa ia telah terbaring di sana untuk waktu yang cukup lama guys. Keberadaan ponselnya Clayton juga masih belum ditemukan. Jadi hal itu semakin menambah kecurigaan. Nick French dan sepupunya yaitu Chris merupakan eksekutor wasiat Clayton, mulai meragukan cerita Lana. Mereka mendesak rumah sakit untuk melakukan otopsi sebelum Clayton dikremasi. Singkat cerita, akhirnya diotopsilah tuh si Clayton. Dan hasil otopsi mengungkapkan bahwa Clayton diracun dengan tetrahydrozolin. Apa sih tetrahydrozolin itu?
Tetrahydrozolin adalah bahan kimia yang biasa ditemukan dalam obat tetes mata. Waduh, serem juga ya. Sekarang kita masuk ke penyelidikan dan interogasinya si Lana ya. Pada saat diinterogasi, si Lana mengaku bahwa ia mencampurkan obat tetes mata ke dalam minuman Clayton dengan tujuan membuatnya sakit. Lana juga mengklaim bahwa ia tidak berniat membunuh suaminya sebenarnya. Lana hanya ingin membuatnya agar sakit diare sebagai balasan atas sikapnya yang kasar. Aneh ya? Namun penyidik menemukan bahwa tidak ada bukti kekerasan atau penyiksaan dari Clayton terhadap Lana. Nah, berdasarkan bukti yang ada, penyidik ini menyimpulkan bahwa kematian Steve Clayton adalah sebuah pembunuhan. Mereka berteori bahwa Lana ingin mempertahankan gaya hidup yang mewah tanpa adanya surat wasiat atau perjanjian pranikah yang membatasi warisannya. Karena tindakannya menyebabkan kematian suaminya, Lana ini akhirnya ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2018 dan sidang Lana dimulai pada tanggal 17 Januari 2020. Ia mengaku bersalah atas pembunuhan tak disengaja dan merusak makanan atau obat yang menyebabkan kematian. Menurut dia tidak disengaja loh guys. Singkat cerita, hakim akhirnya menegurnya atas penderitaan yang ia timbulkan kepada suaminya selama 3 hari terakhir hidupnya. Lana akhirnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan obat yang paling sederhana pun bisa sangat berbahaya jika disalahgunakan. Tragedi yang menimpa Stephen Clayton adalah pengingat bagi kita untuk berhati-hati dengan obat-obatan yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus selalu memastikan bahwa setiap tuduhan diinvestigasi dengan cermat untuk menghindari ketidakadilan. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua ya guys. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau kesalahan kata. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.